Iya. Baik Ibu, pertama bisa diceritakan bagaimana proses jual beli yang terjadi di warung ini mulai dari pembeli datang hingga transaksi berlangsung. Baik, pertama pembeli datang dulu, lihat-lihat apa yang mau dibeli. Kalau sudah cocok, baru itu yang dia pilih, lalu dibayar. Selanjutnya, jenis barang apa saja yang dijual di warung ini, terus bagaimana penentuan harganya? Apakah sudah dari awal atau masih bisa ditawar? Jenis jualan ini kebanyakan snack atau makanan ringan. Harganya berubah-ubah setiap tahun, naik. Apalagi kalau rokok setiap tahun pasti naik. Sudah bisa ditawar, sudah memang dari awal Ya. Terus untuk sistem pembayaran di sini di warung ini, sistem pembayarannya ada apa aja? Tunai boleh, non tunai. Oh, boleh dan tunai. Dan tunai pakai kris. Ya, QR. Terus apakah pembeli langsung menerima bayar barang setelah transaksi dilakukan atau? Ya, langsung menerima barang. Kalaupun belum ada, mereka tunggu. Kalau masih belanja, ya paling cuma nggak sampai setengah jam, pasti mereka balik lagi. Apalagi kan konsumen cuma dekat-dekat Terus dalam transaksi sehari-hari biasanya ada kesepakatan nggak antara pembeli dan penjual atau cuma pembicaraan biasa begitu? Pembicaraan biasa-biasa saja. Kecuali ada barang yang mereka mau order, nah, itu yang dibeli, atau barang kosong itu yang langsung dicatat, besoknya pasti langsung dibeli. Untuk pertanyaan terakhir, kalau misal ada kesalahan dalam pembelian kayak ada barang rusak atau salah beli, itu bagaimana penyelesaiannya? Itu tergantung dari pihak toko. Kalau boleh dikembalikan, kalau cuman toko dekat-dekat sih boleh, tapi kalau yang jauh-jauh kayaknya lain kali nih boleh dong. Kasih. Atau kalau umpamanya ada yang kadaluarsa begitu boleh diretur, tapi tergantung merek, brand apa. Kalau salah beli kayak coba beli lain, salah beli itu tergantung toko. Kalau cuma dekat-dekat bisa ditukar, tapi kalau jauh luar sini, di luar Malendeng, ya nggak ditukar lagi, soalnya kan itu bisa dijual ulang kan. Kalau pembeli yang salah beli di warung ini bagaimana? Masih boleh mau tukar? Boleh, masih boleh ditukar, asalkan kemasannya masih utuh. Kalau umpamanya contohnya kerupuk, kalau dia dimakan terus bilang lanut, boleh ditukar Oh, iya. Kalau kerupuk boleh ditukar sama yang baru. Kalau umpamanya stok habis, kembalikan uang gitu. Oh, kasih pulang. Asal enggak sampai habis. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bye bye. Baik, Mabet, apa bisa diceritakan bagaimana proses laundry di tempat ini? Pertama dorang mau telepon, dorang pi ambe, habis sudah kelar, diantar. Sudah. Oke. Okay. Baru itu Terus layanan apa saja yang ada di laundry ini? Terus DP harga berapa? kalau cuci lipat 5.000, cuci setrika 7.000 Itu per kilo. Oh iya. Nggak ada yang per satu-satu. Lupa spray. Ada saya hitung satu kali. Oh, saya hitung satu kali. Terus biasanya pengerjaan laundry itu berapa jam? Dari kapan sampai kapan? Terus berapa lama dibuat? Dari pagi sampai jam 7 malam. Terus kalau DP waktu pengerjaan pas dorang kasih biasanya sampai berapa lama itu?
batas 3 hari. 3 hari paling lama. Nah, kalau untuk sistem pembayarannya bagaimana? Boleh transfer, boleh cash, boleh QR. Itu dibayar pas ada DP Barang. barang. Nanti selesai dong pas setelah diantar. Terus apakah ada kesepakatan khusus untuk baju sekolah, baju kantor itu bagaimana, Nak? Itu cuma batas 2 hari. Oh, kalau itu cuma 2 hari. Terus kalau misal ada kerusakan atau kehilangan bagaimana? Harus diganti. Itu dari pihak laundry yang ganti. Terus kalau misal ketentuan itu tuh harus diganti itu Sesuai barang. sesuai barang. Itu Mabets bilang di sebelum orang antar baju atau memang itu kewajiban dari laundry? Tidak perlu Kewajiban dari bilang. laundry. Oh, kewajiban dari laundry. Oke, cukup sekian. Makasih ya Mabets. Salim dulu. Baik Bapak, apa bisa diceritakan bagaimana sistem sewa kos di tempat ini mulai dari kesepakatan awal? Terima kasih. Kesepakatan yang kita pakai untuk kos-kosan di sini, kita dalam 1 bulan itu harus ada pembayaran awal dengan syarat yang utama kalau berkeluarga harus ada KK dan KTP sama kartu keluarga. Kalau yang sendiri harus ada KTP. Tentunya biasanya sewa kos dilakukan untuk jangka waktu berapa lama dan bagaimana cara pembayarannya? Apakah dibayar per bulan atau ada yang tahunan? Kalau di kos kita yang sekarang kita punya pilihan karena ada yang bayar untuk 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung tergantung penyewa kos. Apabila dia kerja di Indomaret atau dia cuma mahasiswa atau ibu rumah tangga dan keluarga kecil. Secara pembayarannya? Cara pembayarannya dia transfer. Nanti ada nomor rekening yang kita kasih di setiap kamar. Selanjutnya, apakah dalam proses sewa kos terdapat perjanjian tertulis atau hanya dilakukan secara lisan antara pemilik? Untuk saat ini untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, kita harus ada kontrak untuk penyewaan Tertulis. karena pernah dulu ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Selanjutnya, fasilitas apa saja yang disediakan oleh pihak kos kepada penyewa selama masa sewa? Fasilitas yang ada sekarang ada berbagai macam tipe kamar, ada yang tidak pakai AC, ada yang pakai AC dengan berbagai macam harga. Kalau harganya boleh tahu? Kalau harga untuk yang ada AC dia full, ada lemari, meja, ada kasur sama AC. Harganya 1.300.000 Per bulan. ya per bulan dengan luas kamar 6 kali 4 meter. Kalau yang biasa? Kalau yang biasa 1 juta, AC nggak ada. Ya. Terus bagaimana pengaturan biaya tambahan seperti listrik dan air? Apakah sudah termasuk dalam biaya sewa atau bayar sendiri? Kalau listrik dan air kayaknya kita cuma bebankan listrik karena pakai listrik pintar sekarang. Kalau untuk air kita sudah full dari biaya yang ada. Kalau misal nanti terjadi kerusakan pada fasilitas kos selama masa sewa, bagaimana biasanya penyelesaiannya? Tergantung berapa berat kerusakan yang terjadi. Kalau dia menyangkut yang berupa ada pembakaran mungkin atau kerusakan meja, kita harus kenakan denda. Nah, untuk yang terakhir, apakah ada aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh penyewa selama tinggal di kos dan bagaimana cara penyampaian aturan tersebut? Untuk cara penyampaian sebelum dari awal pembicaraan masuk kosnya kita sudah kasih semacam pamflet atau syaratan ketentuan yang harus ditandatangani. Apalagi yang bukan berumah tangga, yang pasangan belum nikah, kita tekankan untuk tidak terima.
Oke, baik, sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak untuk Ya, terima ketersediaannya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi